Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Di minggu kedua tahun 2021 ini kita merayakan Minggu Epifani. Di minggu ini kita akan merenungkan satu peristiwa di mana Allah berkenan hadir ke dunia dan menampakkan diri melalui Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Melalui kehadirannya kita diperkenankan menerima tuntunan ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Dan di dalam Minggu Epifani ini, saudaraku, kita juga akan diajak untuk merenungkan penampakan atau manifestasi Yesus di tengah dunia ini dengan keteladanan dan semangat daripada orang Majus dari timur yang menghadapi tantangan dengan memilih untuk tetap menempuh perjalanan jauh sehingga mereka dapat menyembah dan berbakti kepada Sang Raja Yesus Kristus. Apa yang akan kita renungkan pada saat ini akan menjadi perenungan dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu berusaha untuk menampakkan dirimu kepada orang-orang yang hatinya benar-benar rindu untuk mencari Engkau. Orang-orang yang tulus hatinya mencari kebenaran-Mu, Tuhan selalu menyatakan atau menampakkan dirinya kepada mereka. Sebagaimana Tuhan menampakkan kepada orang-orang Majus. Dan ketika orang Majus sudah mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, hidup mereka ada suatu perubahan. Ada persembahan hidup yang mereka persembahkan untuk Tuhan. Tuhan, kami seringkali juga mengakui sebagai orang-orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, dengan Allah yang menyatakan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus. Namun seringkali kehidupan kami tidak menunjukkan suatu perubahan hidup seperti orang-orang Majus yang rela mempersembahkan seluruh hidupnya
untuk Tuhan. Ampunilah kami, hidup kami masih jauh seperti orang-orang Majus, di mana kami punya kerelaan hati untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui salah dan dosa-dosa kami. Amin. Berita anugerah saya bacakan dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga berkata demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, firman Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, sebelum kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita memohon pertolongan Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Tuhan, sebagaimana Engkau sudah menuntun perjalanan orang-orang Majus sehingga mereka bisa berjumpa dengan Yesus, kiranya Engkau juga menuntun kami di dalam kami memahami dan mengerti firman-Mu. Karena hanya dengan kekuatan dan tuntunan-Mu semata sajalah kami dapat memahami dan mengerti kehendak firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari pada hari ini benar-benar dapat mengubah arah perjalanan hidup kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk menghasilkan karya di tengah kehidupan yang tidak mudah ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, saudaraku, di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan.
Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia saudara yang tidak hanya mendengarkan tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, kalau saudara disuruh memilih, saudaraku, tinggal di kota atau tinggal di hutan belantara, saudara memilih tinggal di mana, saudaraku? Dalam arti, saudaraku, tinggal secara permanen, saudaraku, bukan tinggal 1-2 hari di hutan atau di kota, tapi tinggal secara permanen, saudaraku. Kira-kira saudara memilih tinggal di kota atau saudara memilih tinggal di hutan belantara? Saudara dikasih oleh Kristus, bagi sebagian orang tinggal di kota adalah tempat yang relatif lebih nyaman, saudaraku, daripada tinggal di hutan belantara yang minim fasilitas. Tapi tidak bagi seorang ibu yang bernama Ibu Kartini, saudaraku. Tapi bukan Ibu Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional itu. Bukan, saudaraku. Semakin tambah bertahun, semakin membaik, lebih membaik, semakin bisa menguasai lahan, menguasai pekerjaan, menguasai situasi. Ibu rencana tetap akan tinggal di sini? Ya, seperti itu sih, karena saya merasa di sini tuh saya bisa tenang, nggak dengar saya sudah jenuh banget waktu tinggal di tengah-tengah keluarga. Itu sudah banyak kecewa di tengah kota, di tengah keluarga, kecewa, luka, semua sayatan ada di dalam jiwa saya. Bahwa dia memilih tinggal di hutan belantara karena dia pernah mengalami luka hati yang begitu dalam ketika tinggal bersama keluarganya di kota. Dan untuk menyembuhkan atau melupakan lukanya itu, maka Ibu Kartini lari dari kota dan tinggal di hutan belantara. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, apa yang mendorong orang-orang Majus meninggalkan negerinya menuju ke Yerusalem atau ke negeri Israel, saudaraku? Bukan karena mereka itu mengalami sakit hati seperti yang dialami oleh Ibu Kartini tadi, saudaraku. Bukan pula oleh karena di negerinya itu mengalami wabah atau bencana yang dahsyat, sehingga mereka meninggalkan negerinya menuju ke tanah Israel. Bukan pula oleh karena orang-orang Majus ini jatuh miskin, saudaraku, sehingga mereka mencari kekayaan di negeri Israel. Bukan itu, saudaraku. Karena kalau kita melihat, saudaraku, orang-orang Majus ini bukan orang-orang yang miskin. Mereka adalah orang-orang yang punya kekayaan. Bahkan bukan hanya kekayaan yang standar tapi yang berlimpah.
Karena pada saat itu orang yang bisa menempuh perjalanan yang begitu sangat jauh itu adalah orang-orang yang cukup punya kekayaan atau uang yang berlebih, saudaraku. Karena perjalanan itu membutuhkan biaya yang besar, saudaraku. Dan kita juga melihat mengapa orang Majus ini adalah orang-orang yang punya kekayaan yang berlimpah. Kita melihat dari persembahan yang mereka persembahkan kepada Yesus, saudaraku, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan bukti lagi bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang berada, orang-orang yang penting. Kita bisa melihat begitu mudahnya mereka itu untuk bisa memasuki istana Raja Herodes. Kalau bukan orang penting, tidak akan mudah untuk bisa memasuki istana Raja Herodes. Dan bukti lain lagi, mereka disebut orang Majus, magi, atau orang yang pandai, wise man diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, saudaraku. Orang yang bijaksana. Mereka orang yang punya pendidikan yang tinggi. Mereka disebut sebagai orang yang punya keahlian dalam ilmu falak atau ilmu perbintangan atau astronomi, saudaraku. Artinya orang-orang Majus ini, saudaraku, adalah orang, kalau kita melihat secara manusia, secara materi, mereka adalah orang yang sudah sangat-sangat cukup, saudaraku. Mereka dikatakan sudah menjadi orang. Tetapi mengapa, saudaraku? Orang-orang Majus yang sudah punya segalanya ini, saudaraku, mereka masih mau meninggalkan negerinya yang sebenarnya sudah nyaman di negerinya itu untuk menempuh suatu perjalanan atau melakukan perjalanan yang sangat jauh, saudaraku, menuju ke tanah Israel. Diperkirakan, saudaraku, lokasi atau tempat atau asal mula orang-orang Majus ini adalah, kalau zaman sekarang itu sekitar negara Irak atau Iran, saudaraku. Yang jaraknya ribuan kilometer dari Israel. Kurang lebih 800 sampai 1600 kilometer. Diperkirakan kalau memakai transportasi ternak saat itu, saudaraku, bisa memakan waktu berbulan-bulan, saudaraku. Dan bukan hanya itu saja, perjalanan mereka bukanlah perjalanan yang mudah karena harus melewati padang gurun yang gersang dan menghadapi orang-orang jahat di tengah perjalanan mereka. Bisa dikatakan, saudaraku, yang dikasih oleh Yesus Kristus, perjalanan orang-orang Majus ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan resiko dan tantangan. Lalu kembali kita bertanya, apa sebenarnya yang mendorong orang-orang Majus ini sehingga mereka rela meninggalkan zona aman mereka, saudaraku, untuk memasuki sebuah perjalanan yang tidak aman. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, berdasarkan bacaan yang kita baca hari ini, saudaraku, yang mendorong orang-orang Majus sehingga mereka rela meninggalkan negerinya adalah karena mereka ingin sujud dan menyembah kepada Raja yang baru lahir, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian, saudaraku. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Jadi begitu mereka berjumpa dengan anak itu, yaitu Yesus, Raja yang baru lahir itu, mereka langsung sujud menyembah dia. Itulah pertama kali tindakan yang mereka lakukan itu, saudaraku. Mereka sujud dan menyembah kepada Raja yang baru lahir itu, saudaraku. Jadi itulah yang menjadi tujuan mereka, mengapa mereka rela meninggalkan negerinya yang begitu sudah nyaman, saudaraku, untuk menempuh perjalanan yang begitu sangat jauh dan penuh dengan resiko itu. Tak lain dan tak bukan adalah karena mereka ingin menyembah kepada Raja yang baru lahir itu. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, walaupun orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang penting, saudaraku, orang-orang yang berada, orang-orang yang terhormat, saudaraku, tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Raja yang baru lahir itu, saudaraku, mereka merendahkan diri mereka. Mereka tidak menyombongkan diri, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Begitu mereka melihat Yesus, saudaraku, mereka melihat bahwa Yesus itu lebih besar dibandingkan mereka.
Yesus itu lebih hebat dibandingkan dengan mereka, saudaraku. Yesus itu lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan dengan diri mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Setelah saudara menemukan Yesus Kristus, yang adalah Raja di atas segala raja, apakah saudara juga memiliki sikap bersujud, menyembah seperti orang Majus itu, saudaraku? Ataukah saudara seringkali masih menjadi orang-orang yang menyombongkan diri? Karena engkau merasa diri saudara memiliki kepandaian yang lebih, kekayaan yang lebih, jabatan yang lebih, jabatan yang tinggi, dan kelebihan-kelebihan yang lainnya, saudaraku. Apakah saudaraku yang dikasihi oleh Kristus? Ketika engkau berjumpa dengan Yesus, engkau juga memiliki sikap seperti orang Majus itu, yaitu rendah hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa orang-orang Majus ini mencari dan menyembah raja yang baru lahir itu? Bukankah di negeri mereka itu sudah ada raja? Memang saudaraku, di negeri mereka sudah ada raja, tapi raja yang mereka miliki itu belum dapat menjawab kekosongan batin mereka. Ada seorang mengatakan bahwa hati manusia itu, saudara, seumpama sebuah tempat yang memiliki beberapa ruangan. Dan dari beberapa ruangan itu, saudaraku, hanya ada satu ruangan yang tidak bisa diisi dengan yang lainnya, seperti harta, jabatan, kepandaian, kehormatan, dan yang lainnya, kecuali diisi oleh sosok yang ilahi, yaitu Tuhan sendiri. Selama satu ruangan itu tidak diisi oleh yang ilahi itu, saudara, maka manusia itu akan tetap mengalami kekosongan di dalam hidupnya. Walaupun secara materi dia sudah punya segalanya, tetapi kalau satu ruangan itu belum diisi oleh sosok yang ilahi, maka manusia itu akan tetap mengalami kekosongan di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, ketika kekosongan batin orang-orang Majus itu terisi oleh raja yang baru lahir itu, yaitu mereka menemukan Yesus itu, saudaraku, maka kekosongan batin mereka itu dipenuhi. Dan pada saat itulah terjadi perubahan sikap yang kita lihat di dalam kehidupan orang-orang Majus ini. Sikap yang pertama yang nampak di dalam diri mereka adalah mereka sangat bersuka cita. Mari kita baca ayat yang ke-10, saudara. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sangat bersukacitalah menunjukkan sukacita yang tidak biasa-biasa, tapi sukacita yang lebih, yang sangat luar biasa. Alkitab mencatat orang-orang Majus itu, ketika bintang yang menuntun mereka itu mempertemukan dengan bayi Yesus yang adalah raja itu, mereka sangat bersukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah dalam hidup saudara pun ketika engkau sudah berjumpa dengan Yesus itu, engkau pun dalam hidupmu juga terus mengalami kondisi hidup yang sangat bersukacita? Atau saat ini engkau justru mengalami penyesalan, engkau berduka, engkau Yesus, engkau ingin meninggalkan Yesus. Karena engkau berkata dalam dirimu, gara-gara Yesus hidupku jadi seperti ini. Bukan wajah yang sangat bersukacita yang memancar dalam hidupmu karena engkau berjumpa dan menjadi pengikut Kristus. Tapi justru sebaliknya yang terjadi adalah engkau berduka cita. Gara-gara jadi orang Kristen, gara-gara ketemu dengan Yesus, hidupku jadi sial, jadi berantakan. Saudara, apakah itu kondisi hati yang memancar dalam hidupmu saat ini? Seharusnya ketika engkau benar-benar, saudaraku,
Berjumpa dengan Yesus itu, saudaraku, kekosongan batinmu itu dipenuhkan, sehingga hidupmu itu meluap dengan sukacita yang berlimpah, seperti yang dialami oleh orang-orang Majus. Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, setelah mereka berjumpa dengan Yesus, saudaraku, dikatakan dalam ayat yang ke-11, mereka membuka tempat harta bendanya. Dikatakan demikian, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Setelah itu dikatakan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, orang-orang Majus rela membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, saudaraku. Persembahan orang-orang Majus itu, saudaraku, adalah wujud persembahan seluruh hidup mereka. Karena ketika mereka membawa persembahan itu, taruhannya adalah nyawa atau hidup mereka sendiri, saudaraku. Persembahan itu juga adalah wujud keterlibatan mereka itu di dalam karya Allah, yaitu Allah yang berkarya untuk menyelamatkan umat manusia. Karena pada akhirnya, saudaraku, persembahan orang-orang Majus itu dipakai oleh Maria untuk merawat dan membesarkan bayi Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika saudara sudah menemukan Yesus Kristus, persembahan hidup apa yang sudah engkau persembahkan untuk Tuhan? Persembahan apa yang sudah saudara berikan sebagai wujud keterlibatan saudara di dalam karya Allah? Saudaraku, kita saat ini memiliki tantangan yang sama, yaitu menghadapi pandemi COVID-19 atau wabah corona. Tetapi tidak semua orang memiliki sikap yang sama menghadapi wabah corona saat ini, saudaraku. Ada orang yang sedang putus asa karena corona ini, sehingga tidak mau berbuat apa-apa, tidak mau berkarya, tidak mau berbuat sesuatu untuk kehidupan ini, untuk melayani Tuhan, untuk terlibat di dalam karya Tuhan. Tetapi yang ada hanya sedih, berduka, menyesali diri, mengutuki keadaan, dan lain sebagainya. Ataukah saat ini saudara termasuk orang-orang yang tetap punya semangat dan memiliki pengharapan, sehingga saudara tetap bisa berkarya di dalam kehidupan ini walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini? Jika saudara adalah orang-orang yang sudah menemukan Tuhan, sebagaimana orang Majus yang sudah bertemu dengan bayi Yesus itu, seharusnya saudara adalah orang-orang yang tetap berkarya di tengah tantangan kehidupan ini. Sebagaimana orang-orang Majus yang tetap membawa karya dalam bentuk persembahan emas, kemenyan, dan mur, walaupun mereka itu menghadapi tantangan demi tantangan ketika mereka membawa persembahan itu. Apakah hidup saudara saat ini masih ada kerinduan untuk berkarya bagi Tuhan? Walaupun tantangan, kesulitan kita hadapi pada saat ini. Kalau saudara adalah orang-orang yang menganggap Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sangat berharga, pribadi yang sudah mengisi kekosongan hidupmu, sehingga hidupmu menjadi lebih berarti, maka kita akan terus melanjutkan perjalanan hidup kita ini, saudaraku, dengan terus membawa karya, yaitu persembahan hidup kita, untuk kita terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan secara utuh di dalam kehidupan ini. Amin.
Tuhan, tuntunlah perjalanan hidup kami di tengah kondisi hidup yang tidak mudah di tahun 2021 ini Tuhan, di mana sampai saat ini pandemi COVID-19 atau wabah corona masih belum sirna dalam hidup kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan Engkau untuk selalu menuntun perjalanan hidup kami. Sebagaimana Engkau sudah menuntun perjalanan orang-orang Majus Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang, sebuah perjalanan yang tidak mudah. Tetapi toh pada akhirnya mereka bisa melewati tantangan demi tantangan dari perjalanan itu untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Dan kami percaya Bapa, Engkau Allah yang sama, Engkau juga yang akan menuntun perjalanan hidup kami bagi orang-orang yang hidupnya selalu menanti-nantikan Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan di tengah kesulitan hidup ini Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau tidak pernah tinggal diam. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Berikan kepada kami kekuatan, tuntunan-Mu untuk bisa melewati tahun 2021 ini Tuhan. Dengan kami tetap berkarya, berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kehidupan ini, untuk gereja kami, untuk keluarga kami, dan juga untuk masyarakat di mana Tuhan tempatkan hidup kami. Bila kami menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa ketika kami diberhadapkan dengan kesulitan dalam kehidupan ini Bapa. Karena kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada Yesus, ada Tuhan yang selalu menuntun hidup kami. Untuk saudara kami yang sedang menderita sakit Tuhan, apapun penyakit yang mereka derita saat ini Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya Engkau memberikan mereka hati yang tetap tabah, hati yang tetap tenang, hati yang tetap bersandar kepada pertolongan dan kekuatan Tuhan. Kami mohon di Bapa Surgawi, Engkau yang memberikan pemulihan kesembuhan kepada Bapak Yohanes Suparno, kepada Bapak Petra Armanto, kepada Saudara Ibu Siolin yang terus menjalani terapi cuci darah, dan juga kepada saudara-saudara kami lainnya yang sakit yang tidak kami sebutkan namanya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan mereka dan mereka boleh bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi bangsa kami Indonesia saat ini Tuhan. Khususnya rencana untuk mengadakan vaksinasi secara nasional. Tuhan tolonglah Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami, dalam hal ini Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, supaya mereka diberikan hikmat untuk dapat melaksanakan vaksinasi ini Tuhan dengan tepat Tuhan. Kami semua berharap Tuhan, vaksinasi ini menjadi salah satu jalan keluar dari Tuhan, supaya corona ini segera berlalu dari kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk anak-anak kami yang terus menjalankan belajar online, supaya diberikan kekuatan, semangat ketika mereka sedang bosan, diberikan mereka semangat yang baru. Demikian juga untuk para orang tua diberikan juga kesabaran, kekuatan, dan juga para guru supaya diberikan juga kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan proses belajar secara online. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan untuk sekolah kami Kita Citra. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menuntun perjalanan sekolah kami ini menjadi sekolah yang semakin hari memancarkan kasih Kristus, karakter Kristus yang secara nyata. Dan rumah sakit kami Ngesti Waloyo, Akper Stikes Ngesti Waloyo kami serahkan kepada Tuhan, supaya ini pun juga dipakai oleh Tuhan untuk boleh menyatakan kasih Kristus secara nyata
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa-doa syafaat kami ya Tuhan, kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita. Ayat yang mendasari saya ambilkan dari Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Engkau curahkan seminggu ke depan ini Tuhan. Kami saat ini berterima kasih atas berkat-berkat yang Engkau curahkan kepada kami, dan sekarang saatnya kami memberikan persembahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Untuk sedikit dan banyaknya, mohon kiranya Tuhan saja yang menyucikan persembahan ini, dan berkatilah persembahan ini agar bisa berguna bagi pelayananmu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi